A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Ala dinihi wa ala kulli sholihin ila rabbina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga di malam hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan amalan wajib pelaksanaan sholat maghrib secara berjamaah menjadi wasilah Allah meridhoi atas apa yang sudah kita kerjakan di akhir bulan Dzulqa'dah atau di awal bulan Dzulhijjah. Sudah masuk atau belum? Sudah masuk ya. Berarti di akhir atau di awal bulan Dzulhijjah ini tentunya Kementerian Agama memutuskan kapan tanggal 10 bulan Dzulhijjah tergantung hari ini. Kalau hari ini sudah ditentukan tanggal 1-nya atau masih dikenakan tanggal 30, maka implikasinya di tanggal 9 atau tanggal 10 di bulan Juli, di bulan Dzulhijjahnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat mujahidin yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan bab tentang memelihara sholat 5 waktu. Di hadis yang ke-56 yang kemarin, yang mana hadis yang kelima ini memberikan pesan dan pelajaran kepada kita bahwa ketika seseorang sudah bersyahadat, sudah melaksanakan dan mendirikan sholat lalu membayar zakat, maka orang ini wajib hukumnya untuk dilindungi, apakah jiwanya, hartanya maupun daripada martabat dan nama baiknya. Ini wajib hukumnya dilindungi manakala orang ini sudah menyebutkan 2 kalimat syahadat, sholat dan juga membayar zakat. Jadi hartanya wajib dilindungi.
dilindungi, jiwanya wajib dilindungi, nama baiknya pun wajib dilindungi. Kemudian di hadis yang ke-6 kemarin, hadis ke-6 yang kemarin ini ada pandangan bahwa manakala seseorang dia telah benar-benar meninggalkan sholat 5 waktu, maka dianggap orang ini telah kufur, dianggap orang ini telah keluar daripada agama Islam. Nah, ini anggapan ini secara lahiriah saja bahwa Islam menghukumi secara zahirnya saja, secara yang kelihatan mata saja. Maka manakala seseorang meninggalkan sholat karena dia tidak meyakini bahwa sholat itu wajib, maka orang ini dianggap telah mengkufuri atas apa yang sudah Allah perintahkan. Dan malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-7 dari bab pemelihara sholat imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Syaqiq ibn Abdillah at-Tabi al-Muttafaq ala jalalatihi rahimahullah qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu sholat rawatib fi kitabil iman bi isnadis sahih. Dari Syaqiq bin Abdullah, seorang ulama tabi'in yang telah disepakati memiliki kelebihan, rahimahullah berkata, para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang berpendapat tentang sesuatu perbuatan yang apabila ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Hadis riwayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa Syaqiq bin Abdillah al-Muttafaq ala jalalatihi, dari tabi'in yang bernama Syaqiq bin Abdillah bahwa menyatakan sahabat-sahabat Nabi tidak pernah memandang ditinggalkannya suatu amalan oleh seseorang yang itu menyebabkan dianggap sebagai orang kafir, kecuali kalau yang ditinggalkan itu adalah sholat. Amalan yang sudah Allah perintahkan itu dalam arkanul Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah. Yang keduanya adalah sholat. Menurut dari tabi'in Syaqiq bin Abdillah bahwa para sahabat Nabi ini mayoritas sepakat bahwa manakala seseorang meninggalkan sholat, maka orang ini dianggap orang yang telah keluar daripada Islam. Tetapi manakala dia meninggalkan amalan-amalan selain sholat, kayak misalkan tidak mengerjakan haji, tidak melaksanakan ibadah puasa atau membayar zakat, itu masih tetap dianggap muslim. Tetapi manakala dia meninggalkan sholat, menurut Syaqiq bin Abdillah, yang mana para sahabat lebih banyak menyatakan orang ini adalah orang yang sudah keluar daripada Islam. Walaupun tetap saja secara batin hanya Allah sajalah yang tahu apakah orang ini meninggalkan sholatnya ini dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Apakah orang ini meninggalkan sholatnya ini dia yakin bahwa sholat itu wajib tapi malas. Nah, ini terlepas daripada itu, dalam hal ini Islam memandang
manakala orang ini meninggalkan sholat itu kan berarti sudah kelihatan mata. Kelihatan mata. Yang dilihat adalah zahirnya, yang dilihat adalah zahirnya. Maka menurut tabi'in yang bernama Syakir bin Abdullah, sahabat menghukumi orang yang meninggalkan sholat adalah kategori orang yang sudah keluar dari Islam. Nah, ini memberikan dan menegaskan bahwa sholat adalah sesuatu amalan yang sangat luar biasa. Karena amalan-amalan selain sholat manakala ditinggalkan itu tidak sampai kemudian orang ini keluar daripada agama Islam. Tetapi sholat sendiri, ketika seseorang itu meninggalkan sholat itu sendiri, maka di sini sampai orang itu dianggap telah keluar daripada agama Islam. Saking sholat ini nilainya atau bobotnya lebih besar dibandingkan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Nah, ini pandangan para sahabat berkaitan dengan sholat. Nah, kemudian yang perlu sama-sama kita tinjau dalam ilmu fikihnya, bahwa ketika seseorang beragama Islam lalu dia meninggalkan sholat, maka dalam hal ini dilihat dulu meninggalkannya ini karena dia malas atau meninggalkannya ini karena dia tidak meyakini bahwa sholat ini wajib. Nah, ini ada dua hukum yang berbeda. Kalau meninggalkannya ini karena malas saja, berarti dia tetap dia dalam beragama Islam. Tetapi kalau dia meyakini bahwa sholat ini nggak wajib, yang wajib adalah ingat sama Allah, maka orang ini berarti sudah keluar daripada agama Islam karena meyakini bahwa sholat itu nggak wajib. Nah, sekali lagi sering saya sampaikan bahwa orang sekarang itu ada aliran ataupun golongan yang menyatakan bahwa nggak perlulah sholat, nggak perlulah naik haji ke Baitullah, nggak perlulah membayar zakat dan lain sebagainya. Yang penting kita ingat sama Allah, itu cukup. Yang penting kita berbuat baik sama banyak orang, itu cukup. Ada orang-orang yang kemudian memberikan pelajaran dan pengajaran seperti itu, gak mewajibkan sholat, gak mewajibkan zakat, gak mewajibkan haji ke Baitullah. Yang penting yang dia ajarkan adalah berbuat baik saja sama orang banyak dan dia ingat selalu kepada Allah. Itu saja ajarannya. Dan itu laku seperti itu. Itu laku. Saya punya senior itu di pesantren 2-4 tahun di atas saya. Lulusan pesantren saja ikut aliran yang seperti itu. Lulusan pesantren bahkan. Senior saya 4 tahun di atas saya itu lulusan pesantren saja dan dia melakukan itu. Yang penting gak menyakiti banyak orang, berbuat ke banyak orang, berbuat baiknya. Kemudian ingat sama Allah terus. Itu gak perlu sholat, gak perlu puasa dan lain sebagainya. Dan itu laku seperti itu, aliran dan ajaran seperti itu. Nah, ini manakala seseorang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka kategori kufur atau keluar daripada Islam ini kategorinya bagi orang-orang yang tidak mau meyakini dalam hatinya bahwa sholat itu wajib. Nah, ini kalau menurut pandangan para sahabat, pokoknya manakala dia meyakini atau tidak meyakini, ketika dia meninggalkan sholatnya maka kufur. Ini menurut Syakir bin Abdullah dari para sahabat yang kemudian menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dianggap sudah keluar dari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatu. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Fa in taqadda min fariidatin syai'an qala ar-Rabb azza wa jalla unzuru al-'abdi bin tatawwu'i fayukammalu biha man taqadda min al-fariidah thumma takunu sa'iru a'mali ala hadza wa tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan yang pertama kali dihisab pada seseorang nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila salatnya bagus, maka berbahagialah dan beruntunglah dia. Tetapi apabila salatnya rusak, maka menyesal dan merugilah dia. Apabila di dalam salat fardunya terdapat suatu kekurangan, maka Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini mengerjakan sholat sunat sehingga kekurangan salat fardunya dapat disempurnakan dengannya. Kemudian setelah salat itu dihisab, barulah amal-amal perbuatan yang lain yang dihisab. Hadis riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini tentunya sangat populer di kita. Sudah sangat familiar di kita bahwa ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah min amri sholat. Hadis ini sangat populer. Allah menciptakan kita diawali dikumpulkan di alam ruh. Dikumpulkan di alam ruh. Wallahu a'lam berapa tahun kita di alam ruh setelah Allah menciptakan kita. Kemudian Allah menurunkan dari alam ruh ini ke alam rahim. Kalau di alam rahim ini sudah ada ukurannya, menurut kesehatan itu ya 40, paling banyak itu ya 40 minggu atau 9 bulan, kurang atau lebih. Ada yang 10 bulan, ada yang 11 bulan, dan mungkin ada yang 7 bulan saja. Ini ukurannya ada. Paling banyak itu kayak Imam Syafi'i menurut sejarah adalah 4 tahun di dalam alam rahim, dalam kandungan. Paling lama 4 tahun, tapi umumnya kita 9 bulan. Manusia lahir ke alam dunia, lalu balik di usia 15 tahun yang laki-laki, 9 tahun yang perempuan. Allah memberikan usia kepada kita paling lama itu 100 tahun. Dari 15 tahun sampai 100 tahun berarti ada 85 tahun kita beribadah kepada Allah. 85 tahun kita beribadah kepada Allah, di sini dihitung sama Allah. Sholat selama 85 tahun ini kalau penilaian itu grade-nya apa? Apa A, apa B, apa C, atau D? Kalau kita belajar itu kan seperti itu grade-nya. Kalau B berarti sudahlah, bakalan susah nanti. Kalau C saja itu masih dilihat-lihat. Ini kalau grade-nya C, dilihat dulu sama Allah. Amalan sunnahnya banyak atau tidak? Kalau C. Kalau B kategorinya baik lanjut. Kalau B atau A, B itu barangkali ya untuk tingkatan kita sudah dianggap cukup. Kalau B, kalau A ya ini tingkatan para aulia, tingkatan para salafus sholih, ini tingkatannya A. Kalau kita B min saja istilahnya sudah cukup, sudah utuh. Atau C saja sudah utuh. Nah, dalam hal ini dari Allah
Allah berikan usia kita 100 tahun misalkan, maka ada 85 tahun yang kita kerjakan sholat itu dihitung 85 tahun ini kualitas sholat kita seperti apa? Kualitas sholat kita grade-nya apa? A, B, C, D, atau E malah kualitas sholatnya. Maka kata baginda Nabi, kalau sholatnya ini baik, ya maka amalan-amalan yang lainnya insya Allah baik. Kalau sholatnya ini kurang baik, maka amalan-amalan yang lainnya pun kayaknya mirip-mirip kurang baik. Kalau sholatnya ini buruk, maka amalan-amalan yang lainnya pun ya tidak jauh daripada keburukan yang tadi. Berarti standar dalam amal itu adalah di sholat. Standar dalam amal itu ada di sholat. Nah, oleh karenanya ketika sholat kita itu dihukumi sah, misalkan kalau dalam grade A, B, C, D, sholat kita dihukumi sah, nilainya sah, maka Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Coba dilihat dulu amalan-amalan sunnahnya. Amalan-amalan sunnahnya itu banyak atau sedikit. Nah, berkaitan dengan amalan fardu, misalkan begini, sholat zuhur itu 4 rakaat. Lalu kita pernah meninggalkan sholat zuhur sekali, karena waktu itu misalkan saking repotnya, saking sibuknya, sampai kita meninggalkan sholat zuhur yang 4 rakaat ini. Lalu amalan sunnah kita itu nanti dikonversi lah, istilah kalau dalam pelajaran nilai itu dikonversi. Apakah 4 rakaat sunnah atau 4.000 rakaat sunnah yang dikonversi? Kan seperti itu. Apakah 4 rakaat? Oh, berarti misalkan begini, sholat zuhur itu 4 rakaat kita meninggalkan dalam satu waktu. Lalu kita pernah melaksanakan sholat tarawih misalkan selama 50 tahun. Sholat tarawihnya itu selama 50 tahun, kalau 1 tahunnya itu 20 rakaat dikali 30, berarti ada 600 rakaat dalam 1 tahun. Kalau 50 tahun, 600 dikali 50 berarti ada 500, ada 5.000 rakaat. Nah, 5.000 rakaat sholat tarawih kita itu belum tentu bisa mengkonversi sholat fardu yang 4 rakaat ini. Belum tentu. Artinya sholat fardu ini ketika dibandingkan dengan sholat sunnah itu bukan 1 rakaat sholat wajib, 1 rakaat sholat sunnah. Itu tidak seperti itu hitungannya. Hitungannya tidak seperti itu. Bisa saja dalam 1 rakaat fardu itu 10.000 sholat sunnah. Konversinya gitu. Istilah kalau dalam nilai itu dikonversinya, dibandingkannya itu bisa saja 10.000, bisa saja 100.000, bisa saja 1 juta rakaat baru menyamai 1 rakaat sholat fardu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan selama 2 tahun kita meninggalkan sholat? Mampu tidak sholat-sholat sunnah kita itu berkonversi menambah sholat-sholat wajib? Kan pertanyaannya seperti itu. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena tadi 1 rakaat saja itu bisa saja itu 10.000 rakaat sholat sunnah baru mampu bisa menutup 1 rakaat sholat wajib. Kan begitu. Kalau 1 waktu ada 4 rakaat seperti zuhur misalkan, contohnya seperti tadi. Kalau misalkan konversinya 1.000, berarti harus 4.000 rakaat sholat sunnah dulu baru bisa menambah yang ini. Ini kan hitungan kitanya seperti itu, hitungan kitanya. Tapi hitungan Allah ya tentunya lebih murah.
Apakah nanti cukuplah sholat sunnah duha 4 rakaat atau bisa menuntut daripada sholat zuhur yang 4 rakaat? Hanya Allah saja nanti yang mampu dan bisa menerima atau tidak menerima itu. Tetapi secara hitungan manusia antara wajib dan sunnah itu tidak bisa, istilah sekarang apple to apple, gak bisa. Gak bisa apple to apple, gak bisa. Kenapa? Karena wajib itu ya gak bisa dibandingkan dengan sunnah. Nah itu makanya kata baginda Nabi, manakala sholatnya itu sudah baik, maka amal-amal yang lainnya pun itu dianggap baik. Manakala sholat wajibnya ini kurang baik, ini masih ada kesempatan. Oh coba, yang dimaksud dengan kurang baik itu apa? Bisa saja pertama ada yang bolong, itu kan pernah kemudian saya sampaikan bahwa di pintu neraka itu nanti ada tulisannya, si Ahmad meninggalkan sholat subuh 2 rakaat. Itu tulisannya ada, tanggalnya ada, jamnya ada, harinya ada, tahunnya ada. Ya orang kalau nggak percaya, saya rasa berarti kurang belajar teknologi. Sekarang saja kan data-data 20-30 tahun yang lalu itu kan terekam dalam flash disk misalkan. Dalam flash disk itu bisa merekam, apalagi kalau hard disk yang 1 tera, berarti berapa juta orang yang masuk datanya dalam 1 tera tadi. Flash disk saja bisa ribuan orang, itu datanya bisa cukup dalam 1 flash disk saja. Apalagi memorinya malaikat gitu kan ya. Manusia saja cukup 1 keping, itu 1 miliar manusia bisa masuk datanya dalam 1 keping. Apalagi memori yang dimiliki oleh para malaikat. Nah, kembali ke dalam catatan tadi bahwa manakala seseorang meninggalkan sholat wajib, maka ada tulisannya di pintu neraka, si A meninggalkan sholat wajib subuh misalkan di hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Itu catatannya ada. Nah maka di sini kata Allah, ini ada kesempatan, istilah sekarang peninjauan kembali TK-nya. Coba dilihat dulu lah sholat sunnahnya banyak atau tidak. Nah kemudian ketika Allah ridho atas apa yang sudah dikerjakan oleh seorang hamba, melakukan sholat sunnah, sedekah sunnah, kemudian kurban sunnah, lalu ada yang lain-lainnya yang berkaitan dengan sunnah, ini dikonversi ketika dia meninggalkan sholat ini. Cukup atau tidak cukup? Oh cukup misalkan, maka selesailah daripada hisabnya tadi. Tetapi kalau tidak cukup, berarti amal yang sunnah yang lainnya, amal-amal misalkan umrohnya tiap bulan, kemudian sedekahnya tiap hari, itu diakumulasi berapa, lalu dikonversi untuk menambah daripada wajibnya tadi. Nah makanya wajib itu sangat-sangat pokok. Wajibnya sangat pokok. Jadi subuhnya tidak melaksanakan sholat subuh, tapi sholat duhanya 12 rakaat misalkan. Ya itu bukan berarti sholat duhanya nggak boleh, tidak. Tetapi belum tentu sholat duha selama 50 tahun itu mampu menambah sholat subuh yang hanya 1 waktu. Itu belum tentu. Karena tadi wajib itu derajatnya sangat-sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali dalam hadis ini bahwa amalan-amalan kita yang kurang, amalan-amalan wajib dalam hal ini karena bab sholat. Jadi amalan-amalan wajib kita, apakah kita kurang khusyuknya, kurang rukunnya misalkan, atau kurang rakaatnya ketika melaksanakan sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat, kita sholatnya karena yakinnya sudah 4 padahal baru 3 gitu.
Berarti kan kurang satu, berarti itu kurang hitungan Allahnya. Nah ini nanti akan ditambah dengan amalnya amalnya sunnah. Nah ini memberikan pelajaran juga bahwa selain kita mengerjakan yang wajib-wajib, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah ini tujuannya selain kita mencari pahala, nanti sunnah ini untuk menambal manakala ibadah-ibadah yang wajib kita itu kurang atau masih ada yang bolong-bolong. Ya ini hadis yang terakhir dari bab amalan untuk memelihara sholat lima waktu. Sebelum kita memasuki bab yang selanjutnya tentang Fadlus Syuhul Awal Amrul Itmani Subuh, tentang keutamaan pelaksanaan sholat di syaf yang awal, barangkali ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu dipersilakan berkaitan dengan sholat. Ibu seandainya orang tua kita ketika masih mudanya dia banyak meninggalkan sholat, ya, karena dia merasa ketika dia sedang mencari nafkah, kondisinya dia itu memang tidak bersih, besar, sehingga selalu dalam kondisi yang kondisi najis lah. Jika dia selalu melewatkan sholat ruku, asar, nah dia bernazar nanti kalau sudah tua baru nanti dia akan sholat lebih khusyuk dan juga menambah sholat. Tapi ketika dia sudah tua ternyata malah dia tidak mampu melaksanakan sholat. Nah ini apakah jadi kewajiban anaknya untuk mengkodok itu sholat itu, atau ada hal lain yang bisa untuk meringankan walaupun azab dia wawalah khusyuk. Tapi pada dasarnya kan kita ingin supaya keluarga kita terhindar dari hal-hal yang memberatkan hisabnya. baik. Kalau kita bicara fikih, amalan yang tidak bisa dibadalkan, tidak bisa digantikan adalah sholat. Kalau puasa sama tidak bisa digantikan, tetapi puasa ada mekanismenya. Kalau dia sakit maka dia tidak wajib, hanya wajib bayar fidyah. Artinya mekanismenya ada. Haji sama, misalkan orang tua kita dulu sudah kaya, sudah mampu, tapi saya nggak mau berangkat haji, malu, sholatnya masih bolong-bolong. Kan ada orang yang mau haji, tapi karena merasa belum pantas lah saya naik haji. Padahal secara syariat dia harusnya wajib, dan dia nggak daftar sampai kemudian usianya selesai. Berarti orang ini terkena kewajiban untuk melaksanakan haji, maka putranya itu membadali, itu boleh. Nah, tetapi dalam hukum sholat itu tidak ada yang membadalkan sholat secara hukum fikih. Itu tidak ada. Jadi sholat itu adalah ibadah yang sifatnya individual. Jadi saya akan mempertanggungjawabkan daripada sholat saya. Bapak saya akan mempertanggungjawabkan sholat bapak saya. Nah, tetapi dalam hal ini, saya PR saya adalah imamnya nanti siapa. Tetapi dalam hal ini sebagai waladul sholih, anak yang sholeh ini adalah bagian daripada shadaqatul jariyah. Anak yang sholat ini adalah
pahalanya nanti ngalir juga untuk ayahnya, untuk ibunya. Kita sholat ini kan karena dulu saya pesantren dibiayai oleh bapak saya. Jadi saya bisa baca at-tahiyatulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Itu kan gara-gara dimodalin sama ibu saya, dimodalin sama bapak saya. Maka selama saya baca Quran, selama saya mengerjakan sholat, itu ngalir juga ke bapak saya, ngalir juga ke ibu saya. Kenapa? Karena saya bisa sholat, saya bisa baca Quran, saya bisa beribadah itu karena wasilah juga dari orang tua saya. Nah kemudian berkaitan dengan orang tua kita yang pernah meninggalkan sholat. Sholat itu misalkan waktu mudanya karena lagi susah di saat itu sampai 2-3 tahun itu meninggalkan sholat. Orang tua kita belum sempat mengqadai daripada sholatnya. Maka sebagai anaknya kita punya kewajiban tidak kita untuk menggantikan sholat bapak-bapak. Secara hukum tidak wajib. Kalau wajib berarti kan kita dosa. Secara hukum tidak punya kewajiban itu secara hukum. Tetapi boleh tidak kalau kita sholat kita niatkan untuk bapak saya. Ya boleh. Sama halnya dengan kita baca Quran. Saya baca Quran ini saya niatkan untuk bapak saya. Nah, tetapi dalam organisasi Islam yang lain yang kemudian dia tidak meyakini baca Al-Fatihah sampai kepada almarhum, baca Quran sampai kepada almarhum, yaitu nggak percaya, nggak usah digantikan. Yaitu ya nggak apa-apa gitu. Itu cara pandang mereka. Tapi secara hukum apakah kita punya kewajiban untuk menggantikan sholat-sholat yang pernah ditinggalkan oleh orang tua kita? Secara hukum itu nggak wajib. Tetapi kalau kita mau menggantikan boleh tidak? Ya boleh. Misalkan kita sholat isya, setelah isya kita sholat lagi. Mungkin kayaknya bapak saya waktu itu pernah meninggalkan sholat isya. Saya sholat isya untuk bapak saya. Soal diterima atau tidak diterima itu urusan Gusti Allah lah. Itu urusan Gusti Allah saja. Yang penting kita niatkan untuk orang tua kita. Padahal itu nggak wajib buat kita, tapi kita niatkan saja untuk orang tua kita. Jadi kalau ditanya wajib tidak kita mengqadai sholat yang pernah ditinggalkan orang tua kita, jawabannya tidak wajib. Tapi kalau boleh tidak, ya boleh. Sama saja dengan kita baca Quran diniatkan untuk orang tua kita. Kita kurban, kita niatkan untuk orang tua kita. Kita sedekah, kita niatkan untuk orang tua kita. Itu ya boleh-boleh saja. Yang ibadahnya tadi kan hanya haji saja ketika dia sudah. Atau puasa. Ibu saya, bapak saya pernah nggak puasa karena sakit dan saat itu nggak bayar fidyah gitu kan, nggak punya duit. Ya kita bayarin sekarang itu masih artinya kita badalin kalau haji dan puasa. Tapi kalau sholat itu tidak punya kewajiban. Kalau sholat tidak punya kewajiban. Isya jam berapa? 19.3 menit. Masih ada waktu 3 menit lagi. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan kembali. Jadi kembali ke hadis yang tadi bahwa amalan yang nanti akan pertama yuhasabul abdi di yaumul qiyamah adalah sholat. Ini sholat menjadi standar apakah orang ini nanti dianggap cakap dalam beribadah atau tidak cakap dalam beribadah. Ini standarnya adalah sholat. Kemudian sholat yang seperti apa? Sholat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena terminologi dari sholat itu kan macam-macam. Sholat itu kan secara bahasa, secara istilah bahasa itu cukup doa. Jadi cukuplah kita ingat sama Allah.
Kemudian ketika ada orang yang meyakini itu lalu nggak melaksanakan sholat seperti yang kita lakukan sholat, ya maka itu yang tidak diberkati. Sholat yang dimaksud adalah sholat yang diajarkan oleh baginda Nabi dan juga dikerjakan para khulafaur rasyidin, para tabi'in dan seterusnya sampai kita yang belajar kepada guru-guru kita. Itu sholat yang dimaksud, itu maksudnya. Maka ketika sholatnya ini kurang baik, kemudian Allah perintahkan coba dilihat amalan sunnah yang lain, amalan sedekahnya bagaimana, amalan sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat hajatnya, sholat rawatibnya, sholat sunnah yang lain itu dilihat. Ketika itu banyak dan baik, maka bisa menutup dan menambal daripada sholat fardu yang bolong atau sholat fardu yang kurang cakap atau yang kurang baik. Nah, berkaitan dengan jumlah berapa sih yang akan menambal daripada sholat fardu tadi, wallahu a'lam, apakah 1/1000 rakaat atau 1/100 rakaat, wallahu a'lam. Yang jelas dalam hal ini perbanyak untuk melaksanakan sholat sunnah, karena selain kemudian mendatangkan daripada pahala untuk kita, sholat sunnah juga bisa untuk menambah atau memperbaiki daripada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sama seperti saya sebagai guru di sekolah, kalau nilai PAS-nya itu dapatnya misalkan 70, KKM-nya 75, tidak langsung saya remedial, tapi saya lihat dulu nilai ulangan hariannya, saya lihat dulu nilai tugas hariannya, saya lihat dulu sikapnya seperti apa. Oh, sikapnya baik, ulangan hariannya bagus, tugas-tugasnya penuh. Nanti saya konversi nilai ini menjadi nilai PAS tadi, yang tadinya 70 bisa jadi 76 atau 78. Nanti kan seperti itu, sama guru menilai siswa. Nah, sama dengan Allah, ketika kemudian melihat seorang hamba, nilai yang intinya sholatnya ini masih di bawah KKM, di bawah standar, maka dilihat sholat sunnah yang lain. Nah, mudah-mudahan ibadah kita dari sholat yang wajib, ibadah yang wajib semuanya benar, dan kita upayakan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menutup dan menambah daripada manakala ibadah wajib kita masih ada kurang cakap di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, ini menjadi wasilah kita mendapatkan ridho